Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Haji Dedi Wahyudi dengan topik bahasan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pengajian hari ini mengambil rujukan ayat Qur'annya, Ibu tulis. Rujukannya pertama yang ditulis surat 4 An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa atau surat nomor 4 ayat 1. Yang kedua surat At-Taubah. At-Taubah itu surat nomor 9. Ayatnya ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. Judulnya Ibu, Muslim itu harus berkasih sayang. Seorang Muslim harus berkasih sayang. Kalau disebut muslim berarti termasuk muslimah. Kalau disebut mukmin berarti mukminah. Muslim berarti orang Islam laki-laki, muslimah orang muslim perempuan. Gitu. Baik, kita urai dari ayat yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, dari pertama sampai wanisa'a itu ayat tentang pernikahan, dan dengan sebab pernikahan maka akan memiliki turun-temurun anak yang banyak. Kalau ditambahin di surat Al-Hujurat, nanti dari keturunan yang banyak itu membentuk syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, yang kita maksud ayat berikutnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan nama Allah kamu banyak menyebutnya. Wal arham, dan dengan nama Allah kamu berkasih sayang satu dengan yang lain. Innallaha kana alaikum raqiba. Nah, ini yang kita bahas, Ibu. Yang pertama, Ibu tulis dulu alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu banyak menyebut nama Allah dan memintanya. Bisa dimaksud berdoa, satu. Atau yang kedua,
yang mau dipanjangin apa? Perbanyak membaca nama-nama Allah yang disebut dalam Al-Quran Asmaul Husna. Nah sekarang ibu tulis lagi. Maaf ya, agak capek dikit nggak apa-apa. Asmaul Husna itu ibu disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Saya ulangi. Asmaul Husna disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Mana 4 kali itu? Pertama, suratnya ibu tulis. Surat 7 Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf atau surat nomor 7 ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah pemilik nama-nama yang indah, nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang paling terpuji. Fad'uhu biha, dan berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Maksudnya sebelum ibu berdoa kalau sendirian, baca dulu Asmaul Husna yang 99 dari Allah Ar-Rahman sampai As-Sabur, baru ibu mengangkat kedua tangan berdoa meminta kepada Allah. Itu doa yang diawali dengan Asmaul Husna, dalam keterangannya doa yang paling cepat diterimanya. Karena Allah yang nyuruh langsung. Ini bulannya bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ya. Berarti masih ketemu sekian bulan lagi penutupan menjelang Ramadan. Berarti bulan Sya'ban. Nanti untuk penutupan, maaf Ibunda Ustazah Haja Imas dan pengurus, saya nggak pakai ceramah. Tapi saya ganti, ibu dapat tugas dari sekarang, setor hafalan Asmaul Husna satu-satu. Yang nggak hafal, rapotnya ditahan. Paham ya? Ibu masih banyak waktu, ada 8-9 bulan, masih lama ya. Dikit-dikit, 1 hari 3, 4, insya Allah nanti sekian bulan udah hafal Asmaul Husna. Itu ya. Orang yang sering baca Asmaul Husna ibu, salah satu keutamaannya, pada saat dia meninggal dunia, ayat Qur'annya berbunyi begini. Tatawaffahumul malaikatu Toyibin. Apa toyibin? Malaikat mencabut nyawanya dalam keadaan sopan dan santun, lemah lembut. Karena di dalam dirinya itu dia menyimpan dan hafal Asmaul Husna. Gitu. Kalau tugas ibu ngapal Quran 30 juz kan berat. Nah, tugas ibu Asmaul Husna untuk bulan Sya'ban menjelang penutupan. Kalau dari sekarang udah ada yang nyerah, ditukar supaya lulus, nasi uduk 1 gitu ya. Maaf ya bercanda. Ayat berikutnya apa? Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan kamu ikuti orang-orang yang menyalahartikan daripada nama-nama Allah. Harusnya kan dibaca, dihafal. Setelah dibaca, ibu paham makna dan artinya. Makna daripada nama Allah itu dijadikan teladan dan akhlak perbuatan kita. Contoh, misalnya Allah punya nama Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Maka kita meneladani nama Allah jadi orang yang pengasih.
Terus Allah punya nama Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Maka kita belajar akhlak dari nama Allah menjadi orang yang penyayang. Ibu udah ngamalin itu. Buktinya ibu sayang sama suami, ibu sayang sama anak-anak. Dari kandungan sampai dia terlahir, sampai ibu anterin dia sama jodohnya. Itu namanya sayang. Allah punya nama Al-Afuwu. Apa Al-Afuwu? Allah yang Maha Pemaaf. Maka teladan kita, jadilah orang yang pemaaf. Itu maksudnya yang disebut wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan menyalahartikan nama-nama Allah. Maaf, tidak cuma sekedar dipahami dan dihafal, tapi dijadikan akhlak keseharian. Jadi kalau ada di sini orang yang tangannya pemurah, senang sedekah, senang memberi, maka di dalam dirinya ada nama Allah. Allah itu Maha Pemberi. Gitu ya. Baik Ibu, jadi yang pertama Asmaul Husna disebut di surat 7 Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, Ibu tulis lagi, tadi kan ada 4. Asmaul Husna disebut di dalam surat 17 itu surat Al-Isra. Ayat 110 dan 111. Ayatnya 110 dan 111. Ayat 110 dan 111. Udah ketemu Ibu? Surat Al-Isra, surat nomor 17, ayat 110 dan 111. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, kalau dibaca nyambungnya diwasal kulid'ullaha awid'ur rahman. Terus ayyamatad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tuhaffid biha wabtagi baina dzalika sabila. Kul, katakanlah olehmu wahai Rasulullah Nabi Muhammad yang mulia, sampaikan juga kepada ibu-ibu al-ikhwan. Apa kalimatnya? Sebutlah Allah dengan nama Allah, berarti ya Allah. Awid'ur Rahman, boleh juga ibu menyebut ya Rahman, boleh, masih nama Allah. Ayyamat tad'u, atau boleh ibu menyebut nama Allah, nama yang mana saja yang ibu pengen sebut. Kan 99 tuh. Ibu pengen nyebutnya ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, monggo, boleh. Ibu nyebutnya ya Allah, ya Rahman, menang cek Sunda, boleh. Ibu nyebutnya apa? Ya Muhaimin, ya Aziz, juga boleh. Ayyamat tad'u, silahkan. Nama-nama Allah mana saja yang kamu suka. Berarti kita memang disuruh memperbanyak menyebut nama-nama Allah. Kalau ibu baca Quran, berarti ibu membaca firman-firman Allah. Kalau ibu membaca Asmaul Husna, berarti ibu sedang berzikir dengan menyebut nama Allah. Paham ibu ya? Kalau zikir menyebut nama Allah, yang paling tinggi tingkatannya surat 47 Muhammad ayat 19. Ibu tulis, jangan ngeliatin saya. Gitu. Zikir menyebut nama Allah paling tinggi surat Muhammad ayat 19. Muhammad itu surat nomor 47. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang kedua mengagungkan nama Allah, berarti menyebut nama-namanya. Yang tadi ibu tulis surat 7 Al-A'raf 180 dan surat Al-Isra ayat 110 dan 111.
Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang di Bani Salim pakai nada ya, pakai lagu. Cuman suara saya nggak bisa, jelek suara saya ibu ya. Ya Allah, ya Rahman, dan seterusnya ya. Pokoknya ibu dah yang suaranya enak gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, tadi kan 4 ayat. Yang ketiga, surat nomor 20. 20 surat apa ibu? Surat Toha. Kalau Al-Anbiya nomor 21. Ayatnya ayat 8. Surat 20 atau surat Toha ayat 8. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, walahul asmaul husna, dan Allah pemilik nama-nama yang indah. Satu lagi yang keempat, coba gantian, jangan saya mulu, capek. Ibu tebak aja, sering ibu baca, cuman emang kayaknya kurang ngeh kata orang Betawi. Ibu sering baca. Tadi kan yang pertama Al-A'raf 180, yang kedua Al-Isra 110 111, yang ketiga surat 20 ayat 8. Nah, yang keempat surat apa? Saya kasih depannya ya. Ibu pasti hafal nih. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Surat apa tuh? Surat nomor 59. Surat Al-Hasyr. Hasyr pakai H. Kalau yang juz 30 Al-Asr pakai alif. Ini Al-Hasyr. Wal asri bukan alif, pakai ain. Asrun, demi waktu. Ini Al-Hasyr, surat nomor 59. Ayat berapa ibu? Terserah ibu dah. Ya. Ayat 23. 2 ayat terakhir tuh. 2 ayat terakhir. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 23. Bantuin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Sambil kita hitung asmaul husnanya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sampai situ. Subhanallahi amma yusyrikun. Sambungan ayat berikutnya, huwallahul ladzi, bukan, huwallahul khaliq. Khaliq berarti yang keberapa? Baik ibu ya, saya ulangi lagi. Tadi kita sampai berapa? Tadi kan udah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Udah 8. Ayat 24-nya Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Sampai Al-Musawwir berarti udah 11. Di surat Al-Hasyr ayat 23 dan 24 disebut nama Allah sebanyak 11. Dan jumlah nama Allah itu ada 99. Itu artinya memang dari awal kita sepakat perbanyaklah zikir membaca Asmaul Husna. Itu. Nah, saya mau tanya ibu. Ibu suka baca Asmaul Husna? Pernah. Doa setelah membaca Asmaul Husna apa? Doa setelah membaca Asmaul Husna apa? Ibu baca doa udah bagus. Nah, tambahin satu. Bukan kata saya, ini ada di Quran yang tadi ibu tulis. Yang belum dibaca. Surat Al-Isra ayat berapa? 111.
Nah, di situ tuh. Nah, 110 itu kan tentang Asmaul Husna-nya. Nah, 111-nya itu bacaan doa setelah membaca Asmaul Husna. Ayat 111, suratnya surat 17 atau surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu simak, kalau saya salah diluruskan. Pakai kul nggak? Wakul ada nggak wakulnya? Ada ya? Benar ada? Coba dibuka dulu. Surat Al-Isra, surat nomor 17, ayat 111. Wakul ya? Wakul, nah ini bacaannya. Wakul itu artinya dan katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, termasuk kita umatnya, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah yang tidak punya keturunan. Walada itu anak. Allah itu tidak punya keturunan. Kalimat yang kedua apa? Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan Allah itu tidak ada yang menyekutukan di dalam kerajaannya. Jadi benar-benar Allah itu bahasa Indonesianya raja di raja. Kalau raja yang lain kan ada pensiunnya, ada masa tuanya, ada meninggalnya. Tapi Allah tidak terkenal kata meninggal dan tidak terkenal kata selesai. Allah itu yuhyi wa yumit. Artinya apa? Yuhyi yang maha menghidupkan. Mumit Allah yang mematikan. Boleh juga diterjemahkan Allah yang mengadakan. Dan Allah pula kepada makhluknya yang meniadakan. Kalau dalam sifat 20 apa? Huwal awwalu wal akhiru. Huwa berarti Allah. Dia Allah yang paling awal. Wal akhiru, dan Allah itu yang jangan terakhirnya jawabnya. Depannya Allah yang paling awal dan Allah yang akhir. Memang benar kalimatnya begitu. Tapi yang dimaksud kalimat tepatnya Allah yang tidak ada awalnya dan Allah yang tiada akhirnya. Karena nyambung sifat yang keempat. Allah itu punya sifat baqo. Baqo bahasa Arab artinya kekal. Bukan bako buat rokok. Bako kekal. Bako. Makanya di Quran ibu ketemu ayat al-baqiyatus sholihatu. Pernah baca kan? Apa tuh? Amal soleh yang kekal. Apa yang dimaksud di situ? Banyak. Di antara sekian banyak amal soleh yang kekal, satu yang wajib dijaga yang tidak ada kompromi, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Jadi kalau ibu selesai Asmaul Husna sebelum berdoa baca dulu. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadzulli wa kabbirhu takbira. Wa kabbirhu, dan agungkanlah nama Allah takbiro sebanyak-banyak pengagungan. Jadi emang disuruh banyak menyebut nama Allah gitu. Saya waktu di operasi usus buntu seumur-umur baru itu seumur hidup ibu ya. Gara-gara makan sambal, biji-bijian, kalau jambu klutuk ditelan bijinya gitu. Imbasnya usus buntu. Takut banget ibu. Ya Allah, udah kayak mau mati bener ibu. Amalannya saya baca Asmaul Husna aja. Asmaul Husna minta ya Allah jangan sampai sakit. Kalaupun hilang biusnya, sakitnya jangan kepanjangan biar cepat sembuh ya Allah gitu. Masih kelas 3 SMA. Dan alhamdulillah setelah baca Asmaul Husna masuk ruang operasi kan disuntik tuh ya. Alhamdulillah saya merem nggak terasa ibu. Tuh.
Ya, tapi kan sebelum dibius baca Asmaul Husna ya. Ya pokoknya sebut nama Allah gitu. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya gitu ya. Dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, udah jangan banyak kalimat. Baca nama Allah sebanyak-banyaknya. Kayak kemarin tuh, minggu kemarin Selasa malam Rebo. Hujan sekarang rata Ibu ya. Di Kelapa II, di Hankam hujan, di Bintara Bekasi juga hujan. Ya Allah. Sampai pengajian saya, ibu-ibu saya batalin aja. Ibu udah jangan maksain. Memang kewajiban ngaji, kewajiban. Tapi kan kesehatan juga utama. Sama kayak ibu usianya. Bahkan lebih sepuh kebanyakan itu. Udah di rumah aja gitu. Semuanya tepuk tangan, hore begitu Ibu ya. Kayak zaman TK gitu ya. Ya pokoknya dalam keadaan cemas, takut, jangan ada amal lain, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Karena perintah Allah membaca Asmaul Husna. Ibu boleh ngikutin atau ibu boleh cara ibu sendiri. Kalau itu mah bebas-bebas saja. Kalau saya biasanya habis sholat subuh. Habis sholat, kata orang Batak, jon-jon. Ngerti jon-jon nggak? Jon-jon tuh luang. Waktunya luang. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Kenapa habis maghrib? Karena maghrib itu kalau bisa, habis ibu sholat 5 waktu, sholat sunnah, biar masih istiqomah di sejadah. Karena ke isya waktunya dikit banget. Benar apa enggak? Syukur-syukur ibu bisa menjaga wudhu. Cakepnya luar biasa itu. Berlatih, termasuk habis subuh. Maaf ya, bukan menggurui. Coba ibu latih dari subuh ke waktu syuruk. Syuruk itu jam 6. Terus duha. Kalau udah syuruk dapat, latihan. Dari subuh sampai duha. Gitu. Kalau udah terlatih enak Ibu. Pernah disampaikan di sini di dalam hadis Nabi, orang yang dari subuh dia tidak beranjak dari sejadahnya, maka dia mendapatkan pahala seperti 1 kali orang yang haji dan umroh. Diisinya dengan zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Apa saja gitu ya. Baik Ibu, kita tambah lagi ayat berikutnya. Tadi baru surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua surat 9, betul? Surat At-Taubah ayat 71. Yang nyambung dengan tema seorang muslim itu harus berkasih sayang atau saling membantu. Udah ketemu belum? Surat 9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu seharusnya saling menolong dan saling membantu satu dengan yang lain. Kalau nenek moyang kita punya istilah bergotong royong. Bergotong royong. Kalau makin kemari gotong royongnya saya nggak nyebut berkurang. Kalau dulu kompaknya waktu zaman saya tinggal di Pal, kan kampung Ibu ya. Itu kalau mau hajatan, itu tetangga istilahnya dia mau perek 3 hari, bikin tenda dulu. Dulu kan pakai bambu, belum ada sewaan. Iya kan? Ibu ngerasain nggak di sini? Ibu mau orang perumahan, beda kali ya. Itu. Kalau saya di kampung, itu pasang yang nebang bambu, terus disisik, disiangin. Terus atasnya pakai berarak. Ibu tahu kenal berarak? Kenal ya. Iya. Ibu makan orang kota, saya orang kampung, takut nggak kenal. Berarak itu dari daun kelapa ya. Zaman dulu tuh begitu. 3 hari tetangga semua pada libur Ibu. Tuh. Terus bagiannya nyari pisang. Dulu mah orang hajatan ditandai apa Ibu? Pisangnya bukan sesisir, 1 tandan digantung. Gitu. Di sini masih begitu. Oh luar biasa ya. Jadi sifat gotong royong ya Masya Allah itu. Ya biasanya kalau di kampung, di daerah-daerah itu masih luar biasa. Nah baik.
Saya ulangi, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu hendaknya saling membantu, saling menolong, saling berkasih sayang. Ayat berikutnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya seorang mukmin itu mengajak saudaranya kepada jalan Allah dan melarang saudaranya dari perbuatan yang munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tugas kita semua. Enggak cuma ustadz, enggak cuma ustazah, enggak cuma kiai, semua orang berhak. Kayak ibu nih, maaf ya, ibu kan orang tua, ibunda punya buah hati. Amar ma'rufnya apa? Ngomong begini, nak, sholat ya, nak, ngaji ya, nak, berakhlak yang baiklah. Nah itu kalimat itu namanya amar ma'ruf, mengajak kepada jalan kebaikan. Nahi munkarnya apa? Pakai kalimat jangan. Nak, jangan begini ya, hal-hal yang buruk tuh. Nah, jangan begitu ya. Semua kalimat pakai jangan itu berarti larangan. Ibu sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf itu enggak harus di podium, enggak harus di meja majlis taklim, dalam keseharian juga bisa begitu. Paham Ibu ya? Tugas kita semua amar ma'ruf. Kalau di surat Al-Asr tuh disebutnya apa? Orang yang tidak rugi itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Orang yang berwasiat, saling berwasiat, mangga Ibu, dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Jadi menyampaikan dakwah juga harus sabar. Seorang ustadz, seorang guru harus sabar. Enggak boleh emosian gitu ya. Karena emosian itu siapa aja, enggak cuma ustadz atau bukan ustadz. Kalau orang punya sifat maaf-maaf, gampang marah, itu bisa jadi penyakit. Penyakit apa yang paling kentara kalau marah-marah mulu? Darah tinggi. Kalau daging kambing ngundang darah tinggi enggak? Tidak. Kalau tempe? Saya kemarin 3 hari berasa Ibu darah saya. Iya. Hari Senin istri masak tempe. Rebo tempe lagi. Kemis tempe. Wah, kata saya ini tempe mulu jadi ngomel akhirnya. Kan jadi darah tinggi tuh ya. Bukan karena tempenya, karena lauknya nggak berubah Ibu ya. Ini mah obat senyum Ibu ya. Jangan serius-serius amat ya. Jadi yang kedua, apa tadi? Amar ma'ruf nahi munkar. Saling berwasiat. Tapi tetap dengan cara kesantunan. Ngajak orang itu, cek Sunda mah seperti orang narik awi dari pohon. Awi itu bambu. Ibu pernah narik bambu? Belum ya? Kalau saya mah dulu di kampung, apa juga udah saya pernah cobain Ibu ya. Itu Masya Allah susah banget tuh. Nah itu ngajak orang itu harus sabar. Kalau nabi-nabi itu cara belajarnya rumusnya mengembalakan kambing. Mengembalakan kambing kan bukan manusia, dia tidak punya akal. Bagaimana cara pendekatannya? Makanya orang-orang yang terbiasa menggembala kambing, dia udah punya tuh pesan psikologis cara mendekati orang. Jadi nggak cuma sekedar, kok dia mengembalakan kambing, ada pesan moral di situ. Gitu. Paham Ibu ya? Baik. Yang ketiga apa? Bantuin ngapa? Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Tuh, orang yang beriman dia istiqomah mendirikan sholat minimal yang 5 waktu. Maaf Ibu, usia saya sama Ibu sama, kita udah kepala 5, mungkin ada yang lebih. Kalau 5 waktu nggak usah pakai didebatkan karena wajib. Itu mah kewajiban. Yang namanya wajib Ibu udah tahu keterangannya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sejatinya maaf, seidealnya di usia seperti kita sekarang ini, udah lagi bukan bicara wajib, tapi udah mulai senang kepada sholat yang sunnah.
Urutan pertama, maaf lagi, sholat sunnah yang nempel sama wajib. Disebutnya rawatib. Kata ibu, qobliyah ba'diyah. Nanti kalau qobliyah ba'diyah rawatib udah terjaga, tambahin tuh. Dikit-dikit aja dulu, duha. Kalau duha udah terbiasa, tambahin sepertiga malam, sholat tahajud. Dua itu kalau ibu udah amalin, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Gitu. Semuanya ada di Quran. Karena kan sholat sunnah duha, dia menjadi nama surat di juz 30. Surat Ad-Duha. Kalau tahajud disebut tidak menjadi nama surat, tapi menjadi penyebutan. Yaitu surat Al-Isra. Ayat 78, 79. Wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad itu maksudnya sholat sunat tahajud. Berkahnya banyak. Di antaranya orang kalau rajin sholat tahajud istiqomah, da'bus solihin. Apa da'bus solihin? Sholat tahajud itu kebiasaan hobinya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu ahli tahajud. Itu. Yang kedua apa? Makbaratun pakai kop. Makbaratun li Rabbi. Orang yang gemar tahajud kedudukannya dekat dengan Allah. Gimana nggak dekat? Maaf. Orang kalau di jam tahajud rata-rata lagi pada ngapain? Lagi pulas tidur. Nah dia bangun tuh sendirian. Gimana nggak dekat sama Allah? Nggak ubahnya ibu siang ini kan udah siang. Ibu buka handphone seadanya megang handphone. Ibu komunikasi boleh sama saudara, boleh sama suami, sama siapa aja. Itu kalau diperlihatkan sinyal, misalnya mata kita bisa ngelihat sinyal ibu. Ini bumi krodit. Krodit itu acak-acakan. Yang semraut, yang nelpon ke sono ke sini. Saking banyaknya orang yang pakai alat komunikasi. Tapi kalau lagi tidur sepi, coba ibu nelpon jam 3. Cuma pertanyaannya yang mau ngangkat siapa, kan begitu ibu ya. Ibu coba nelpon sama saudara ibu jam 3, termasuk yang di luar negeri, itu jaringannya kosong. Dia baterai handphonenya tetap tinggi. Kenapa? Jarang pemakai, enggak saingan. Tapi kalau sekarang beda saingan. Tahajud juga begitu. Kosong, maaf. Kebanyakan orang itu lagi tidur. Enak tuh komunikasi dengan Allah, berdoa dengan Allah. Nah sampai di sini saya nanya. Yang nggak bisa jawab, nggak boleh pulang. Ya. Ibu sering sholat tahajud. Kelihatan dari air muka ibu semuanya bercahaya. Alhamdulillah. Inilah cahaya-cahaya ahli surga. Ibu kalau di surga jangan lupa ya, panggil saya. Gitu ya. Saling doa, pokoknya saling doa ya. Siapa yang udah duluan, manggil, bantuin. Ibu pasti baca doa tahajud. Doa ibu udah cakep, udah bagus. Saya cuma nanya doang. Di Quran, Allah unjukin abis tahajud, langsung baca doa itu. Di surat 25 Al-Furqan, ayat 64-65. Ibu bisa jawab, doa tahajud dalam Quran apa? Itu bukan di Quran, itu di hadis. Surat Al-Furqan, surat nomor 25, ayat 64-65. Nah ayatnya begini ya, saya baca ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Gimana? Enggak apa-apa. Kan tadi saya udah bilang, maaf, doa ibu tahajud udah bagus, jangan dirubah. Saya cuman ngasih tahu doang. Ibu mau tambahin silahkan dikasih tahu. Enggak ditambahin udah cukup. Kan kalau ngaji mah ngajak. Ibu mau nambahin silahkan. Jadi tambah banyak doanya tuh. Nah ayat berikutnya apa? Walladina yakuluna, dan orang yang setelah tahajud dia berdoa. Nih doanya. Rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kana goroma innaha saat mustaqarraw wa muqama. Itu doanya. Artinya apa? Artinya begini. Ya Allah,
selamatkanlah kami. Kalau ibu ngomong kami berarti suami, anak, mantu, cucu, keluarga ke bawah. Selamatkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu siksaan yang membinasakan. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal dan kediaman. Kata ibu di pojokan, ya Allah Pak Dedi panjang banget. Boro-boro ngapal gitu ya. Nah kalau sama saya mah gampang. Saya nggak maksain ibu. Kalau yang tadi dianggap panjang, udah pakai doa yang insya Allah dijamin ibu apal semua. Surat Al-Baqarah 201. Apa bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh ujungnya tuh, wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa neraka. Iya. 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 Itu. Itu benar-benar doa tahajud itu ya. Nah nanti tambahannya yang tadi ibu sebut tuh. Nah yang dari hadis. Makanya gini, maaf ibu ya, maaf lagi. Kalau ibu lagi baca Quran, ibu ketemu doa yang tadi contohnya tuh. Rabbana atina. Misalnya ibu belum hafal, buru-buru ditulis di buku nomor suratnya, ayatnya. Kalau teks Arabnya kepanjangan, terjemahannya aja. Berdoakan dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ibu baca. Jadi doa yang paling bagus, semua doa bagus. Tapi yang paling bagus, doa yang diambil dari ayat-ayat Quran. Karena itu firman Allah. Jadi Allah yang ngajarin. Itu. Paham ibu ya? Seperti tadi doa Asmaul Husna kan? Ibu agak bingung. Allah ngunjukin tuh di surat 17 ayat 111 itu. Baik, satu lagi apa ibu? Gimana? Setelah baca Asmaul Husna tadi itu doanya apa itu? Nah, setelah Asmaul Husna baca yang tadi surat 17 111. Yang kalimatnya alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadzulli wa kabirhu takbiro. Nah itu selesai baru ibu angkat tangan minta doa yang biasa ibu baca itu. Surat 25 surat Al-Furqan ayat 64 dan 65. 64, 65. Gitu. Iya. Ya Allah, cucu siapa itu? Sopan banget, ya. Jalannya merunduk, anak soleha ya. Duitnya mana 5.000 Pak Ustadz minta? Boleh. Iya. Baik. Kembali lagi ke surat tadi, surat 971. Masih satu lagi ibu. Coba dibantu. Apa ujungnya? Wa yuqimunas sholata. Kan tadi orang mukmin itu satu ba'duhum ba'du, saling menolong, saling mengasihi. Yang kedua, beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa yuti'unallaha war rasula. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi kata taat itu yang mahal ibu. Taat itu bentuk dari cinta. Taat itu ekspresi dari cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah. Nah di sini saya mau bias tambahin dikit, maaf ya, tangan ibu capek lagi nggak apa-apa. Jadi kalau ibu pernah baca doa ini, saya lupa suratnya surat berapa ya? Kalau nggak salah surat Ali Imran, tapi ayatnya lupa tuh. 14, 15,
16, 17. Berarti doanya di ayat 16. Ali Imran surat nomor 3 ayat 16. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna. Nah, ini doanya nih. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Pernah baca belum? Iya aja biar cepat urusan Ibu ya. Sama saya mah gampang aja. Ya. Enak aja sama saya. Rabbana innana amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami benar-benar beriman kepadamu. Waghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ini ayat ini nanti nggak dibahas sekarang. Saya kasih clue-nya aja biar Ibu penasaran. Bulan depan datang lagi. Ali Imran 14, 15, 16, dan 17. Judul untuk bulan besok pengajian. Amal soleh yang lebih baik dari perhiasan dunia. Tuh ingetin ya. Ngaji bulan depan judulnya Amal soleh yang lebih baik dari perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu diantaranya pengen punya duit banyak, pengen punya kendaraan mewah. Tapi kan faktanya, realitanya tidak semua orang punya. Nah, bagaimana di posisi kayak saya nggak punya itu? Biar adem, baca ayat 16 dan 17-nya. Makanya sekali lagi saya ulang ke ibunda semua yang tercinta, kalau baca Quran rumusnya begini. Satu hari berapa yang Ibu sanggup baca? Fatayassara minal Quran. Yang sanggup aja. Dapat 4 ayat. Setelah 4 ayat jangan ditutup. Ibu buka terjemahannya. Baca tuh. Jadi yang Ibu baca, Ibu tahu. Gitu. Paham Ibu ya? Satu lagi tambahan buat Ibu. Tadi ada kalimat, ya Allah kami benar-benar beriman kepadamu. Pertanyaannya muncul. Ciri orang yang beriman itu apa? Ibu bisa jawab? Jawabannya di surat nomor 23. Namanya surat Al-Mu'minun. Nah itu diceritakan dari ayat 1. Itu diceritakan sifat-sifat orang yang beriman seperti apa. Di antaranya nomor 1, Ibu tulis boleh. Ini penutup ya. Alladzina fi sholatihim khosyi'un. Orang yang beriman itu dia sholatnya khusyuk. Nah bagaimana sholat yang khusyuk? Enggak sekarang diceritainnya. Bulan depan insya Allah ya. Biar Ibu penasaran. Yang kedua, orang yang beriman itu apa? Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Dia bisa menjaga lisannya untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. 2. Yang ketiga, walladzinahum li furujihim hafidun illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Orang yang beriman itu, maaf ini masjid ya, agak kurang santun nih. Dia menyalurkan hasrat seksnya itu ala azwajihim kepada istrinya. Dia jaga tuh, furuj itu kemaluan, kehormatan dirinya. Dia berhubungan dengan yang disahkan oleh agama dan Allah, yaitu pasangannya atau istrinya. Iya. Kemudian yang keempat, orang beriman itu siapa? Walladzinahum, bantuin ngapa? Lizzakati fa'ilun. Dia orang yang selalu mengeluarkan zakat bagi mereka yang punya kewajiban zakat. Gitu. Kalau zakat itu enggak semua orang ngeluarin. Karena zakat itu ada 2 syarat zakat. Pertama haul 1 tahun. Yang kedua nisab, hitungannya udah pas. Contoh, ibunda di rumah nyimpen emas. Emasnya nggak dipakai.
murni emas yang ibu simpan jumlah gramnya 90, kita lempengin 100 gram. Disimpannya tanggal 1 Januari 2026. Nanti Januari tanggal 1 2027 kalau memang emas itu tidak dipakai dan dia nisabnya itu 100 gram, maka 2027 tanggal 1 Januari wajib keluar zakatnya. Dia ada haul, ada nisab. Nah, bagi yang punya, maaf ya, kalau ibu punya, apalagi sampai 100 gram, nggak boleh berbohong. Kewajiban zakatnya dikeluarin. Kan pernah disampaikan, orang yang nggak keluarin zakat, nanti maaf, agak serem surat Al-Anfal, hartanya itu sama Allah diganti jadi setrikaan besar. Itu yang nggak keluarin zakat, dicelentangin. Fatuk wa wujuhahum wa zuhurihim, na'udzubillah. Digosok dia punya mukanya, perutnya sampai punggungnya. Sebab dia menyembunyikan zakatnya. Tuh. Kecuali begini, ibu punya 90 gram, yang disimpan 80, 10 gramnya buat gelang, buat anting-anting, buat kalung, berarti dipakai. Nah, walaupun udah 1 tahun, yang 80 gram nggak ada zakatnya. Karena kan belum nisab. Nisabnya 90 gitu. Paham ibu ya? Ya. Iya. Kalau fikih itu ngitungnya nisabnya, bukan ngitung harga. Iya, seberat 90. Saya lebih aman kita lempengin 100 gram. Seberat 100 gram. Kalau harga kan dia fluktuatif. Kadang naik, itu mah nggak jadi masalah. Yang penting jumlahnya itu. Jumlah gramnya itu. Nanti ada lagi zakat perniagaan, perdagangan, ada zakat tijaroh, tanam-tanaman, gitu. Banyak zakat itu. Zakat profesi, ini kayak hari ini. Maaf ya, ini mohon Pak Ketua yang bagian ini dihapus. Kan kalau habis ngajar biasanya saya dapat amplop biasanya tuh ya. Nggak ada ya. Berarti nggak biasa kalau gitu ya. Nah itu maaf, bukannya saya enggak. Maaf ya Allah, jauhin dari sifat sum'ah. Itu amplop yang ada enggak semuanya saya buat saya. Saya ambil sekian persennya, apa 10.000, apa 25.000 ke anak yatim, ke orang miskin. Jadi mengistilahkannya tuh kayak dulu almarhum mantan Menteri Agama Kiai Haji Munawir Sadzali yang diistilahkan zakat profesi atau zakat pendapatan gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada, berarti saya nggak keluar zakat profesinya karena nggak ada yang diterima. Paham ibu ya? Bercanda ibu ya, bercanda. Ya, intinya kalau zakat itu hukumnya wajib, makanya ayat Quran jelas. Khudz min amwalihim, pakai fi'il amar tuh. Khudz itu fi'il amar, ambillah harta mereka untuk diambil zakatnya. Karena hukumnya wajib. Kalau ibu baca Quran, kok Pak Dedi di situ sodakotan, tulisannya sodakotan, tapi maknanya zakat. Itu. Tapi kalau yang namanya infak dan sedekah, hukumnya apa? Sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Itu. Termasuk kemarin Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, hukumnya itu wajib. Tapi di luar zakat, namanya infak sedekah, hukumnya sunnah muakkad. Tapi walaupun sunnah muakkad, kapan-kapan kita bahas panjang lebar, berkahnya sedekah, Masya Allah. Diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, 1 kali sedekah seperti ibu nanam 1 benih, 1 biji, langsung detik itu juga nggak pakai disiram, nggak pakai dipupuk, nggak pakai nunggu setahun 2 tahun, dia langsung menjadi pohon yang besar. Dia keluar 7 cabang, dari
Satu cabang keluar 7 tangkai, satu tangkai ada 100 buah. Jadi 1 kali sedekah kali 700 kali lipat pahalanya. Banyak apa dikit? Tapi kalau hitungan pakai angka, menurut Allah kecil. Allah kan Ar-Razzaq Maha Kaya. Allah tambahin ayatnya biar ibu tambah ngiler. Apa itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan tanpa ibu sanggup untuk menghitungnya. Tuh, maha kayanya Allah tuh begitu ibu ya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ibunda semua bersama suami tercinta, anak dan menantu cucu ibu semuanya tanpa terkecuali Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan pintu rizkinya, dan Allah muliakan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.